Sobat Pondok Tani, jumpa lagi dengan channel Pondok Tani. Pada kesempatan kali ini, Pondok Tani kedatangan salah satu sahabat Pondok Tani yang selama sudah 1 dekade lebih fokus pada pertanian organik. Nah, salah satu yang digeluti adalah soal penanaman padi organik. Namanya Pak Anto. Nah, hari ini kita akan coba berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan Pak Anto seputar pertanian organik dan soal padi organik, bagaimana potensinya, secara teknis pengembangannya, dan bagaimana hasilnya. Apakah ada perbedaannya dengan pertanian-pertanian konvensional yang dilakukan oleh masyarakat kita? Mari kita diskusikan. Pak Anto, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini terima kasih loh Pak sudah Siap. menyempatkan waktu hari ini untuk berbincang dengan kita soal pertanian organik ya. Pak Anto dulu itu pertama kali Pak ketika mulai tergerak untuk beralih ke pertanian organik itu dulu latar belakangnya kenapa Pak? Gini Pak, kami mencoba untuk belajar pertanian, khususnya pertanian organik. Itu kami melihat keprihatinan petani. Keprihatinan petani bahwa awal kami bergerak dalam dunia pertanian itu rata-rata petani yang ada khususnya di tempat kami, umumnya nanti se-Indonesia itu tanah sudah jenuh, tanah sudah rusak. Menurut para ahli itu mengatakan bahwa 75% tanah yang ada di tempat kami, di tempat Indonesia itu rata sudah rusak. Rusaknya karena faktor penggunaan pupuk kimia. Perusakan tanah itu karena penggunaan pupuk kimia, pestisida kimia yang tidak bersahabat. Oke, artinya secara ekologi tanah pun dia sudah rusak ya. Kami tidak melarang penggunaan kimia, baik itu pupuk pestisida. Tapi penggunaan pupuk kimia, pestisida kimia itu harus pakai aturan. Nah, rata-rata selama ini yang kami temui bahwa petani apapun, khususnya padi, itu penggunaan pupuk kimia, pestisida kimia itu tidak mengikuti rekomendasi. Oke, dosisnya terlalu berlebihan. Dosisnya berlebihan, penggunaannya yaitu tidak tepat, makanya menjadikan tanahnya itu menjadi rusak karena terresidu dari bahan-bahan kimia yang terkandung dalam pupuk kimia dan pestisida kimia. Oke. Nah, saya pernah baca penelitian juga nih Pak soal penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia. Salah satunya adalah indikator yang paling bisa diamati hari ini adalah belut di sawah sudah tidak ada, ya kan. Kemudian di kedalaman topsoil ya, di tanah permukaannya dia juga semakin menipis karena ada endapan dari residu pupuk kimia misalkan yang dia selama puluhan tahun kayak gitu dia membuat kayak semacam pengerasan ya itu di bagian bawah sehingga daya resap dan juga daya serapnya terhadap air ini kan juga berkurang. Kalau dulu misalkan tanah yang masih baik ekologi tanahnya gitu, ketika hujan dia meresap, air itu tertahan di situ. Sekarang air kan gelontor keluar semua dari area persawahan. Betul ya. Makanya kan ketika ada bencana banjir seringkali yang disalahkan kan sampah. Padahal pola pertanian kita juga menyumbang terhadap bencana banjir. Kan seperti itu ya Pak? Betul. Nah, dari keprihatinan itu kan Pak Anto kemudian basis temuan di sekitar lingkungan ya. Lalu pertama kali yang ditanam dulu apa Pak? Nah, waktu itu kami sedikit cerita ya. Tadi yang sudah diberikan wacana dari Mas bahwa belut tidak ada. Yang paling pokok kita melihat kondisi tanah itu rusak. Paling pokok kita selama ini kami sebagai pelaku tani khususnya padi itu 20 tahun yang lalu itu kunang-kunang masih kelihatan. Oke. Tapi sekarang mau mencari kunang pun kita susah. Karena apa? Kondisi tanah kita secara teksturnya, baik itu makro dan mikronya, mikroorganismenya itu kita sudah musnah, Mas. Sudah rusak. Ya, sudah rusak. Betul. Makanya kunang pun tidak muncul. Padahal pancaran kunang itu kan dari fosfat. Nah, padahal
sebetulnya fosfat alam itu penyumbang terbesar di tempat kita banyak sekali. Iya. Nah, karena sudah bakteri fosfatnya itu sudah tidak ada, sudah dimusnahkan, makanya kesuburan tanah semakin lama semakin Iya. mengurang. Betul. Padahal ketika ekologi tanah itu bagus, mikroorganisme hidup di situ, ada bakteri pengikat nitrogen, bakteri pengikat fosfat kayak gitu kan, kalium dan lain-lain. Artinya sebetulnya secara efisiensi pemupukan itu bisa dikurangi ya. Iya. Hanya saja logika pertanian kita kan logika pasar pupuk nih. Ya, Selama ini taunya pupuk ya NPK. iya. Maka mau nggak mau orang mupuk harus pakai NP atau K kan kayak gitu. Padahal itu kan cuma logika pasar gitu kan. Nah, di ketersediaan misalkan ngomongin nitrogen kan di udara ya Pak. Sementara kita disuguhkan hari ini, contoh kita sebut satu merek urea lah. Iya betul. Urea, orang kalau mau nyari nitrogen tinggi harus pakai urea. Padahal alternatif yang tersedia di alam itu kan banyak sekali. Gitu ya. Nah, tapi kan gini Pak, di masa sekarang ya, ketika kita ngajak orang atau petani untuk beralih ke pertanian organik, mesti tantangannya banyak. Pak Anto pasti pendampingan dan ngajak petani kan pasti banyak ya. Biasanya alasan apa sih Pak yang kemudian membuat orang ketika misal ini saya sudah membuktikan loh pertanian organik itu misalkan produktivitasnya lebih bagus misalnya. Tapi kenapa banyak orang yang tidak mau beralih? Karena gini, selama ini yang kami temui dari beberapa petani, baik itu petani padi, baik itu petani horti, itu rata-rata dia tidak begitu paham Mas. Nah, kami sudah mencoba. Kita tidak akan berbicara pupuk organik. Kita tidak akan berbicara pupuk kimia. Oke. Kita berbicaranya pola pertanian seperti nenek moyang kita. Coba pola tahapan-tahapan pertanian seperti nenek moyang kita ikuti. Karena asumsi kami kalau kita berbicara pupuk organik, terus pupuk kimia, karena pemahaman di satu sisi petani itu tidak begitu paham, makanya seolah-olah nanti banyak kita beradu argumen. Akhirnya sebatas pengetahuan itu hanya soal pupuk. Iya. Padahal pertanian itu jauh lebih besar dari itu ya. Soal tanah dan lain-lain. Betul. Karena apa? Kadang-kadang selama petani yang saya temui, sebetulnya hari ini pun petani itu sekarang sudah diribetkan untuk mencari pupuk, baik itu pupuk kimia maupun pupuk organik. Ya. Harus menggunakan kartu tani. Ya, betul. Padahal sederhana sekali menurut kami bahwa untuk mencari pupuk urea pun tanpa kartu tani itu luar biasa bisa. Contohnya yang tadi sudah diutarakan bahwa limbah-limbah yang ada di sekitar kita, tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita yang mendukung proses pembentukan nitrogen, terjadinya fiksasi nitrogen itu bahwa tanaman di sekitar itu banyak sekali. Contoh kecilnya ada tanaman paitan atau maringgo atau rondonule. Itu sebagai penyuplai kebutuhan pupuk. Kita nggak perlu kartu tani. Ya betul. Itu tersedia di sekitar kita ya. Iya. Betul. Ya. Nggak perlu beli juga kalau di desa kan masih banyak. Nah, cuman sekarang petani itu kurang advokasi Mas. Sekarang banyak petani apapun itu digelontorin bantuan melulu. Iya. Ya, tapi kartu tani kan juga sebenarnya bentuk bantuan, subsidi pupuk kan seperti itu. Makanya metode pola pertanian nenek moyang kita itu kan sederhana sekali. Nenek moyang kita itu nggak kenal pupuk. Iya. Mbah dulu tahun 50-70 nggak kenal pupuk. Tapi kenapa dia petani sukses? Kenapa dia itu bertani dengan meningkat? Nah, berkurunnya waktu itu karena pemerintah mencanangkan revolusi hijau, ya. Betul. Ingin merubah tadi petani yang tidak mau kimia aja susah sekali. Nah, setelah petani dia itu tertarik dengan penggunaan pupuk kimia untuk beralih ke organik nenek moyang kita susah sekali. Karena sudah sekian dekade. Padahal dia tidak memahami bahwa kami menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia itu semakin lama semakin menurun hasilnya. Makanya metode pola pertanian nenek moyang kita atau yang dikatakan nanti pola pertanian organik dengan pola pertanian kimia itu asumsi kami bahwa penggunaan biaya kalau pupuk kimia itu sekarang 10%, ya, pupuk kimia itu 10%, pupuk organik 100%. Oke. Ya, untuk periode yang akan datang pupuk kimianya itu 50%, pupuk organiknya 50%.
Nah, untuk pupuk kimianya 75%, pupuk organiknya 25%. Untuk biaya, Biayanya, pola penerapannya. heeh. Ya, untuk pupuk kimia itu nanti 100%, pupuk organiknya cuma 10%. Artinya sebetulnya semakin jangka waktu, ketika misalkan saya petani, saya beralih ke organik hari ini. Iya. Oke, sekarang saya butuh sumber daya organik banyak. Banyak ya. Tapi kemudian pada periode penanaman berikutnya, operasional saya untuk membeli pupuk itu semakin menurun ya. Iya. Dan ini berbanding terbalik dengan penggunaan pupuk kimia. Betul. Semakin tahun semakin naik. Iya. Dan apalagi ngomongin pestisidanya. Iya. Resistensi hama ya iya, kan. Hari iya. ini pakai dosis sekian, besok udah enggak lagi. Betul. Itu bukan hama yang mati tapi musuh alami. Musuh alaminya yang hamanya sudah resisten, sudah kebal. Betul. Makanya kami berangkat dengan beberapa rekan khususnya di tempat kami mencoba mengadvokasi beberapa petani untuk mensejahterakan petani biar ke depan itu petani itu sejahtera. Karena selama ini kami belum pernah menemukan dari instansi manapun, dari birokrasi manapun yang punya konsep berpihak pada petani. Untuk mengangkat petani itu belum pernah. Tapi untuk memberi bantuan petani memang banyak. Petani dijadikan isu banyak. Ya. Petani dijadikan sasaran pasar pupuk banyak. Iya. Ya. Tapi untuk mengangkat bagaimana petani sejahtera, bagaimana petani itu berproses dia itu menjadi cerdas, bagaimana petani itu nanti bisa menjadikan petani itu mandiri. Mandiri dalam artian itu bisa bikin pupuk sendiri, bisa bikin pestisida sendiri, tidak akan ketergantungan dengan birokrasi yang lain. Betul. Ketika di pasaran pupuk tidak tersedia, saya nggak kerepotan. Saya nggak perlu kartu tani. Iya, nggak perlu. Kan seperti itu. Artinya itu yang dimaksud dengan berdaya, berdaya kemudian mandiri seperti itu. Nah, gini Pak Anto, dari pengalaman Pak Anto nih, biasanya kalau ngomongin soal pola pertanian antara 1 dan 2, baik membandingkan yang organik maupun penggunaan pupuk kimiawi sintetis ya misalkan. Orang kan selalu yang ditanyakan pertama tuh hasilnya seperti apa. Apik pora gitu kan. Kan selalu seperti itu. Nah, dari pengalaman Pak Anto misalkan, satu contoh tanaman padi misalkan. Padi ya. Kalau padi, Pak Anto pernah nanam dengan pola yang sudah diterapkan ya, dengan perbaikan ekologi tanah, kemudian mikro maupun makroorganisme di tanah juga pulih ya, artinya kan seperti itu. Itu 1 hektar tanaman padi bisa panen sampai berapa ton gabah? Kami pernah mengalami hasil yang maksimal dan yang memberikan bahwa 1000 meter itu menghasilkan 1,2 ton. Gabah 1000 meter 1,2 ton. Gabah kering panen. Itu gabah kering. Kering panen loh. Gabah panen. Ya, gabah kering panen ya. Bukan kering. Ya, bukan kering jemur. Jemur ya. Tapi gabah panen. Iya, kering panen. 1000 meter 1,2 ton ya. Kalau 1 hektar berarti kisaran 12 ton. Luar biasa. Iya, betul. Itu tahun berapa Pak ngalamin yang kayak gitu? Saya tahun 2014-2015. Dengan asumsi waktu itu lahan sudah penerapan organik selama berapa lama? 7 tahunan. 7 tahunan. Iya. Dari awal penggunaan pupuk kimiawi, kemudian beralih ke organik, dan setelah 7 tahun mencapai angka maksimal produktivitasnya di 1000 meter itu 1,2 ton. Iya. Gila ya Pak. Iya, betul. Makanya kunci utama baik itu pertanian padi, horti, apapun, bahwa tanaman itu butuh tanah subur. Nah, unsur yang terlengkapi dalam kesuburan tanah itu sebetulnya ada 6. Apa itu? Ada kapasitas tukar kation, mineral organik, bahan organik, mikroorganisme. Nah, selama ini petani itu kalau kita asumsikan memberikan pemahaman bahwa kapasitas tukar kation dalam tanah, mineral organik tanah itu nggak mudeng. Karena tidak pernah diedukasi soal itu juga. Yang paling pokok nanti petani itu kita pemahamkan bahwa ada 2 komponen yang melengkapi unsur kesuburan tanah. Cuman bahan organik dengan mikroorganisme. Nah, selama ini mikroorganisme dan bahan organik yang diberikan ke dalam tanah untuk yang menjadikan unsur hara yang diserap dalam tanaman itu selama ini petani pun belum mudeng.
Ya mereka taunya cuma pupuk. Pupuk ya, makanya Mereka taunya cuma pupuk Iya. gitu. Makanya dikasihnya kartu tani. ya makanya Bukan pelatihan soal edukasi pembelajaran soal pola pertaniannya. Tapi pemerintah berpikir instan. iya. Bahkan di level lokal gitu, dari penyuluh-penyuluh pertanian pun ada kendala yang dihadapi petani. Misalkan ngomongin soal, Pak kok saya panennya ini gabahnya kok kopong, gabuk ya, itu ya istilahnya gabuk itu nggak berisi ya gitu ya. Kan selalu diarahkannya pupuknya ganti ini. Iya. Tapi tetap saja tidak memberikan solusi. Ya, kan, betul, gitu. betul. Yang ada adalah biaya produksi pertanian semakin bengkak, hasil panen semakin menurun. Ya. Yang terjadi saat ini kan seperti itu. Tapi dari pengalaman Pak Anto, 7 tahun beralih. Tapi kan berarti gini Pak, sebelum kita ngomong, ini bisa dikatakan angka maksimal ya, 1000 meter 1,2 ton. Iya. Itu kan luar biasa. Ya, gitu. betul. Untuk petani saat ini, kalau saya di tetangga-tetangga di desa gitu, untuk dapat 4 kintal 5 kintal saja susah Pak. Iya. Dari 1.000 meter itu. Iya. Untuk gabah loh, panen gabah itu. Tapi periodik itu Pak, Pak Anto pengalamannya tuh ngamati nggak Pak? Dari setelah beralih ke organik itu. Ada grafik kenaikan produktivitas nggak? Ada. Bisa dipresentasikan nggak mungkin? Gini, perumpamaan aja. Perumpamaan gini ya, kami ada lahan 1 petak. Kebetulan ibu itu tadinya tidak tertarik. Untuk organik? Untuk organik. Oke. Selama berangsur-angsur 3-4 tahun dia mulai tertarik. Lah lahan tempat orang tua kami itu dari proses metode kimia ke organik itu tadinya lahan 800 meter persegi itu dapat 3 kintal 600. Itu setelah metode penggunaan pupuk organik sama pestisida nabati itu menaikkan jadi 5,6. 5,6 kintal ya? Ya, dari 3,6. Oke. Lah setiap tahun itu meningkat. Iya. Sampai sekarang bisa berapa? Kemarin itu panen itu 7 kintal lebih. Dari 800 meter itu? Iya. Yang semula 3,6 kintal, 3,6. sekarang sudah 7,3 atau 7,2. Iya. Wah, itu peningkatan. Karena apa? Yaitu bahwa kebutuhan tanaman yang perlu dipahami untuk semua petani bahwa kebutuhan tanaman itu sebetulnya bukan hanya sebatas pupuk parsial. Yang selama ini yang dipahami petani itu pupuknya parsial, NPK. Betul. Logika pasar. Padahal untuk kebutuhan tanaman itu harus ada unsur makro dan mikro. Karena kebutuhan mikro itu walaupun sedikit itu pokok. Contohnya magnesium. Itu kebutuhan mikro. Tanaman kekurangan magnesium karena itu membantu proses fotosintesis itu akan tidak maksimal. Terjadilah tanaman klorosis kuning. Gitu. Di media tanam tersedia fosfat, tapi magnesiumnya kurang. Sementara magnesium membantu transportasi fosfat untuk dia naik ke daun. Makanya nggak masuk ya Pak? Makanya logika kami bahwa petani itu harus kita cerdaskan bahwa tanaman itu membutuhkan pupuk makro dan mikro. Itu unsur pupuknya loh. Belum nanti ada zat PT-nya, belum ada bakterinya. Paling tidak minimal yang perlu dipahami itu bahwa ZPT dalam tanaman itu kan bukan hanya sebatas 2. Lah selama ini yang dipahami kan cuma 2. Auksin dan gibrelin. Ya, padahal harus ada sitokinin, kinitin, kinin gitu. Sitokinin pun masih terbagi menjadi beberapa. Apalagi nanti harus ada bakteri, mikroba. Lah selama ini yang dipahami karena permainan pasar tadi bahwa taunya hanya E4. NPK. E4. Bakterinya E4. Padahal yang dibutuhkan tanaman bukan hanya 4. Minimal ada 12, 17 macam-macam. Logika kami yang sudah kami terima dalam beberapa pertemuan dengan petani itu sebetulnya petani sudah mulai dicerdaskan. Bikin mall, bikin macam-macam gitu Pak. Sudah ada sedikit edukasi ya soal untuk mulai beralih produksi pupuk sendiri ya. Akan tetapi karena dia itu kan permainan proyek, ini bantuan. Setelah itu kan selesai. Pelatihan, setelah itu tidak lanjut. Okay. Padahal kunci utama dalam dunia pertanian khususnya pola pertanian organik itu kan kita harus canangkan 3 yang kemarin tuh saya sebutkan. Apa itu Pak?
yo orang itu yo gelem kangelan, Mau susah, yo kangelan ki susah loh, kangelan mau susah. Yo mau gelem kelangan, oke, mau kehilangan, kober. sempat, Iya, mau repot. iya. Oke. Karena itu konteksnya kan yo kerja keras, Mm-mm. ya kerja cerdas, ya kerja ikhlas. Oke, 3 Konteks komponen iya. itu masuk ya. Ya, kalau kita nanti berbicara pertanian ramah lingkungan, pertanian sehat, pertanian organik, kalau kita tidak terdiri di 3 konsep itu, nonsen Mas. Akan berhasil nonsen. Oke. Saya yakin anaknya nanti penipu. Iya. Anaknya penipu. Jelas itu. Ini yang Pak Anto pernah cerita, pernah sampaikan. Iya. Bercocok tanam itu berbeda dengan bercocok tanam. Makanya konteksnya ya kalau kita mau terjun langsung mengadvokasi petani, mencerdaskan petani, ya kita mau yo kober, yo kangelang, yo kelangan. Lah sing paling susah ini, Mas. Iya, betul. Apalagi dengan logika pertanian hari ini yang orang-orang itu berpikir instan ya. Iya, betul. Karena secara puluhan tahun sudah terbiasa diasupi dengan pupuk instan, maka ranah berpikirnya pun instan gitu. Iya, betul. Saya ngelihat gini, orang nanam padi sekarang tuh cuma mikir nyemai benih, habis itu bajak kemudian nanti tanam, terus mupuk cuma 1 atau 2 kali berharap panen. Iya. Mereka tidak berpikir soal perlakuan untuk pemuliaan lahan, kemudian soal pengendalian OPT pun kadang kalau terserang baru ya kan carikan obatnya. Iya, betul. Tapi kan gini Pak Anto, dengan hasil yang fantastis Pak Anto cerita tadi 1000 meter bisa 1,2 kintal. Menurut saya ini fantastis Pak. Ya. Sebuah hasil yang cukup menarik gitu. Kalau saya Pak, saya adalah seorang petani yang ibaratkanlah saya terbiasa pakai pupuk kimia. Ya. Untuk beralih ke pupuk organik kan tadi Pak Anto bilang, yo mau kesulitan, gelem kangelan, terus mau sempat ya atau mau sedikit ribet lah untuk itu, kemudian mau kehilangan atau kehilangan itu bisa dalam bentuk waktu yang misalnya kita nyiapkan sendiri kan pupuk dan lain-lain. Nah tadi kan Pak Anto cerita soal satu produktivitas pertanian ketika orang menggunakan pola organik, dia dari ketika proses beralih kemudian pada masa tanam berikutnya ada peningkatan produktivitas. Betul. Ini kan sesuatu yang menguntungkan. Ya, kemudian itu baru dari hasil. Ya. Di sisi lain adalah misalkan Pak Anto tadi membandingkan ketika orang pakai pupuk kimiawi sintetis, hari ini dia pakai 10%, misalkan orang yang beralih organik dia pakai 100%. Ya. Tapi kemudian pada periode berikutnya penggunaan pupuk kimiawi ini yang pakai sintetis ini dia pasti kebutuhannya akan semakin naik ya kan. Yang tadi Pak Anto cerita dari awalnya cuma 10%, kemudian jadi 30% sampai kemudian dia 100% katakanlah. Tapi penggunaan pupuk organik yang semula kebutuhannya untuk perbaikan lahan itu banyak ya, 100%, tapi di periode tanam berikutnya dia semakin berkurang. Artinya ketika orang beralih ke pertanian organik, biaya operasional produksinya dia menurun, kemudian hasil semakin meningkat. Nah, tapi kan begini Pak Anto, saya misalkan, ibaratkanlah saya adalah orang yang terbiasa menanam padi misalkan dengan penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi sintetis. Ketika saya mau beralih Pak Anto, kan orang selalu berpikir dalam logika sederhana mereka, wah tanahku wis rusak ya, sawahku sudah rusak, sudah jenuh. Kalau saya mau beralih ke organik ini biaya besar, kan selalu ketika orang diajak untuk beralih ke organik, mesti komentar itu yang sering kali keluar dulu dari mereka. Nah dari pengalaman Pak Anto Pak ketika beralih ke organik itu, tahapan-tahapannya seperti apa Pak? Mungkin bisa dibagikan. Gini, tadi kami memberikan asumsi bahwa pola pertanian sintetik itu biaya 10%, yang organik 100%, itu kan secara nominal Mas. Ya. Padahal pola konsep pertanian organik itu kita berbicara limbah. Berbicara kan limbah, ya toh, berbicara limbah. Yang kedua kalinya, petani itu dia mau kerja keras enggak? Gelem kangelan enggak? Lah nanti bisa menekan yang 100% Mas. Karena kalau kita organik bicara limbah, contoh kecil gini, kebiasaan petani khususnya padi, mungkin di tempat Mas masih sendiri atau tempat kami, bahwa limbah hasil tanaman padi
baik itu damen dan merang. Ya, jerami dan Jerami, sekamnya. sekam itu rata kan dibakar, Mas. Ya. Rata-rata lah. Padahal itu penyuplai kebutuhan pupuk seimbang dengan pupuk sintetik, Mas. Asumsi kami, contoh kecilnya, setiap hasil panen gabah 1,5 ton, limbah dari hasil gabah 1,5 ton, itu penyuplai kebutuhan nitrogen, TS dan KCl. Kurang lebih nitrogennya itu 12 kilo, TS-nya 7 kilo, KCl-nya 9 kilo, silikanya 61 kilo. Kandungan yang terdapat dalam jerami dan sekamnya. Lah itu kan kita bisa mengurangi kos yang 100%. Artinya gini, sebetulnya ketika tadi Pak Anto membandingkan 10% dengan 100%, itu adalah biaya ya. Soal biaya ketika itu orang beli atau diakumulasikan orang yang tidak mau repot, ya kan. Tapi ketika kemudian orang mau tadi kerja keras sedikit lah, saya ada panenan, kemudian jerami itu tidak dibakar. Karena itu kekeliruan besar artinya ya ketika membakar jerami. Saya ketika panen padi adalah saya punya sumber daya jerami dan sekam. Kemudian itu saya olah, saya kembalikan lagi ke lahan. Itu sudah bisa menjadi biaya untuk mengurangi biaya yang 100%. Itu. Dan semakin sering dilakukan pola seperti itu, maka di masa akan datang kebutuhannya juga semakin sedikit. Itu. Karena apa? Asumsi petani karena dia tidak dicerdaskan, dia termanfaatkan oleh pemain pupuk-pupuk organik, Mas. Lah asumsinya kalau ternyata pupuk organik itu mahal, untuk belalainya mahal. Betul. Padahal tahapan-tahapan bertani yang sintetik dan kimia pun itu kan awal kan suburnya tanah. Nah, suburnya tanah itu kan yang paling pokok 2 komponen tadi, Mas. Bahan organik dan mikroorganisme. Betul. Lah, bahan organik dari sisa limbah panen itu dikatakan bahan organik. Tumbuhan air namanya nanti ada enceng gondok, azolla, baik itu Azolla micona itu bahan organik. Terus kotoran hewan itu bahan organik. Lah itu sudah penyuplai bahan organiknya. Lah mikroorganismenya itu nanti ya petani dicerdaskan suruh bikin namanya mol. Ya, mikroorganisme lokal. Atau enggak ya dia beli tapi murah. Lah kebutuhan operasional bisa dipangkas. Karena untuk menciptakan suburnya tanah. Lah setelah tanah subur, mau ditanamin apapun itu kan mesti tumbuh bagus. Nah, tahapan-tahapan yang kami lakukan itu kearifan lokal, menggali potensi yang di situ. Yang selama ini petani-petani padi itu tidak menggunakan limbahnya itu untuk dikembalikan ke dalam lahan tersebut. Makanya tadi kami berseloroh, banyak petani yang ada di tempat kami, mungkin dimanapun itu pembuatan dolim. Gimana Pak dolimnya itu? Dolimnya itu dia mau minta yang bagus tapi tidak memberikan yang bagus. Itu karakter orang dolim gitu, Mas. Bukan dunia pertanian saja. Dunia apapun itu maunya njaluk sing apik, ning wegah barang wae apik itu namanya dolim. Betul. Artinya gini, konsep berpikir petani ketika dia berharap hasil dari pertanian, artinya kan dia hasil dari tanah. Maka hal mendasar yang harus dilakukan adalah memuliakan tanah. Iya kan? Yang tadi Pak Anto cerita adalah soal ada jerami, ada sekam dikembalikan lagi ke lahan untuk perbaikan karbon organik, kemudian mengembalikan kehidupan mikroorganisme di situ, ya kan? Itu kan bagian dari kita memuliakan tanah. Ketika tanah sudah mulia, ditanami apapun, hasilnya juga akan memuliakan kita. Iya, betul. Kan seperti itu ya Pak Anto, kalau saya menyimpulkan seperti itu ya Pak. Nah, itu yang kemudian tidak terpikirkan ya oleh petani-petani kita kebanyakan. Sama sekali tidak. Karena itu banyak orang mengeluh satu, pupuk dan obat-obatan semakin mahal, sementara hasil tani semakin menurun. Ujung-ujungnya petani jual tanah, jual sawah kan kayak gitu. Nah, kita fenomena seperti itu kan banyak sekarang. Betul. Mereka beralih menjadi, mohon maaf, buruh bangunan yang berpikir saya kerja hari ini dapat upah segitu. Sementara dia tidak berpikir soal masa depan kan kayak gitu. Dapat yang semula orang petani ataupun penggarap kayak gitu, mereka ngolah lahan, harus dijual saja, beralih ke pekerjaan lain sebagai buruh tani. Dan Pak Anto juga pernah menyampaikan bahwa anak muda hari ini pun tidak ada gitu, hampir sangat minim ya yang tertarik untuk terjun ke dunia pertanian.
Artinya gini Pak Anto, sebenarnya kunci dari kesuksesan bertani, saya bilang, baik itu pola yang diterapkan, karena konsep pertanian organik juga beragam ya Pak. Iya, Ada yang pakai metode Ya, A, metode B ya. kan kayak gitu. Sebetulnya ada di edukasi ya. Ya. Ya itu tadi yang saya sudah utarakan bahwa kuncinya khususnya kami bergelut dalam dunia pertanian, mungkin ada nanti yang bergelut dalam dunia apapun. Itu kuncinya ada 5 yang tadi. 5 eng. Apa itu? 5 eng. Nguwongke, ngaruhke, ngarahke, nguwuri, ngerengkuh. Ngerengkuh artinya berarti nguwongke, memanusiakan manusia. Kemudian ngaruhke. Ya. Ngaruhke itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa? Ngaruhke. Ngaruhke itu apa? Saya kenal dengan jenengan sudah lama. Juk tak tilii, tak aruhke. Oh, care lah, perhatian. Perhatian. Ngaruhke. Oke, terus kalau sudah tuh ngarahke. Ya, mengarahkan. Oke. Juk yang keempat tuh nguwuri. Nguwuri itu ngasih ya, ngasih. Oke. Juk yang terakhir tuh ngerengkuh. Lah saya tadinya nggak kenal jenengan. Setelah kenal nilai silaturahim persahabatan. Ayo kebersamaan. Betul. Lah, itu 5. Lah, mengerucut pada dunia pertanian. Rata-rata nanti petani menyalahkan, ini pemerintah bla 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 bla. Sebetulnya petani itu kon wongke, diaruhke, darahke, dibimbing, diedukasi. Betul. Lah, selama ini kurang adanya pendekatan edukasinya. Rata-rata loh Mas. Iya, betul. Makanya banyak petani-petani mengeluh. Karena standar SDM rendah. Fenomena sekarang kan seperti itu. Karena begini Pak, ketika saya menjalani profesi sebagai petani, maka kan saya harus belajar soal pertanian. Tapi mohon maaf, banyak orang yang kepengen jadi petani tidak mau belajar. Itu satu persoalan pertama ya. Kemudian yang kedua, ketika mereka tidak mau belajar, persoalannya ada di mana? Di aksesnya gitu, akses pengetahuannya. Artinya kan dari obrolan kita ini, pengalaman Pak Anto dari tahun berapa Pak? 2004 sudah beralih ke pertanian organik, kemudian sampai sekarang kan berarti sudah sekitar 18 tahun ya. 18 tahun menggeluti dunia pertanian organik, dan temuan-temuan Pak Anto adalah yang ada sekarang adalah soal sukses dan sukses kan gitu. Orang nanam padi 1000 meter dapat 1,2 ton ya gitu. Nah, pola yang dilakukan Pak Anto ini awal ketika ketemu dengan komunitas atau ketemu dengan misal kelompok tani yang mereka, Pak saya kepengen beralih ke nanam padi organik nih, saya dengar Pak Anto hasilnya bagus ya kan, kemudian biayanya lebih hemat. Biasanya apa Pak yang dilakukan gitu? Jarang ketemu orang yang berbicara gitu Mas. Jarang. Biasanya seperti apa? Kayaknya belum ada. Yang ditemui biasanya seperti apa? Yang saya temui rata-rata mencibir Mas. Alah, wong petani organik itu ribet. Oke, satu. Itu ribet. Yang kedua kalinya, enggak mungkin pemerintah itu mau mahalkan pupuk. Rata-rata tadinya gitu. Karena ada subsidi itu. Karena saya tidak menyalahkan petani Mas. Karena pemahaman petani kurang. Yang kedua kalinya dia itu sentral perkenalannya masih di lokalan. Dia tidak pernah keluar, makanya tidak tahu dunia luar. Saya tidak menyalahkan. Tapi rata-rata petani itu mau diagat proses untuk belajar pertanian itu susah Mas. Mereka sudah ada resistensi sendiri resistensi sendiri. Karena itu sebetulnya ada potensi yang jauh lebih besar, tapi karena tidak pernah ngaruhke dan ngarahke untuk ke sana tadi, ya kan? Mengajak dan mengarahkan untuk ke sana. Ini kemudian muncul resistensi dengan pola-pola yang selama ini sudah dilakukan selama berpuluhan tahun ya. Betul. Nah, tadi menarik ketika Pak Anto bilang bahwa ketika hari ini petani berpikir soal misalkan beli pupuk itu mahal, pestisida mahal. Sementara dari hasil panen saja ada jerami, ada sekam yang bisa dikembalikan ke lahan sebagai sumber karbon organik. Kan seperti itu. Tinggal nanti, ini karbon organiknya sudah tersedia, mikroorganisme masuk, kemudian kehidupan makroorganisme seperti belut dan ini juga, karena belut kan juga punya peranan penting ya Pak, dia di lahan ya, dia membantu membangun drainase dan aerasi tanah gitu. Nah, kita coba berbicara teknis nih Pak. Ketika pertama kali
saya beralih dari pertanian kimiawi sintetis ke pertanian organik, misalkan saya nanam padi, Ya. hal pertama yang harus saya lakukan apa? Pemberian bahan organik yang banyak. Pemberian bahan organik yang banyak. Contohnya? Contohnya, bahan organik ada sisa ternak namanya kotoran, lemih. Kohe. Terus sisa tanaman itu ada jerami, ada macam-macam. Pupuk hijau itu ada residi, ada rondonoleh atau rondonoleh tuh insulin ya, ada insulin. Terus ada wedusan. Wedusan itu apa, Pak? Wedusan itu yang untuk pakan kambing atau gimana? Bukan. Itu bunganya putih-putih itu. Saya belum tahu itu. Nanti coba saya cari ya. Makanya potensi alam itu luar biasa, Mas. Di sekitar kita tersedia. Ya, Allah itu menciptakan makhluk yang ada di muka bumi itu ada manfaatnya. Cuman kita harus berpikir. Bahasa orang intelek ya. Afala takilun, afala tatafakarun. Kita punya akal harus untuk berpikir. Kita harus menggali potensi kearifan lokal. Karena bagaimanapun menurut keumuman orang itu dia tuh hama. Tapi Allah itu menciptakan bahwa di satu sisi dia hama, tapi di satu sisi dia ada potensi. Iya. Karena kita tidak tahu campur tangan Allah, kita tidak tahu. Ya. Makanya proses menciptakan kesuburan tanah tadi bahwa ada metode pemberian bahan organik yang banyak. Oke, satu berarti ketika untuk memperbaiki yang semula adalah lahan dengan kimia sintetis ke lahan organik, maka syarat utama adalah pemberian karbon organik sebanyak mungkin ya, banyak Pak. Mungkin. Kemudian yang kedua adalah pemberian mikroorganisme, mikrobanya. Lalu itu pun kunci yang paling penting juga konsisten ya, Pak. Ya, konsisten. Baru 1-2 kali tanam dengan pola organik karena mungkin peningkatannya belum drastis, orang sudah berpikir, saya capek, saya kan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas itu tadi ya, kan seperti itu. Dari tahapan-tahapan itu, Pak, biasanya yang orang paling sulit itu mengaplikasikannya di apa? Kalau jerami dan sekam mungkin orang bisa ya dikembalikan lagi ke lahan ya gitu. Kalau yang temuan Pak Anto, biasanya teman-teman tuh yang paling sulit untuk beralih itu apa? Penyemprotan, Mas. Penyemprotan? Iya. Kenapa? Kalau organik katanya penyemprotannya itu ribet berkali-kali. Karena petani sekarang tidak mau nyemprot ya? Iya. Dia kan metodenya kan sudah terbiasa sekali mas sudah. Iya, cuma tebar pupuk selesai. Berharap panennya bagus. Ya. Sementara kalau di pola organik ada tahapan dia penyemprotan pupuk cair ya. Pupuk cair, pestisida nabati. Ya kan itu kan memang harus dilakukan penyemprotan ya. Oke. Padahal metode pupuk sintetik yang dilakukan petani itu sudah tidak benar, Mas. Tidak benarnya di mana? Aturan metode pemupukan bahwa sintetik itu kan 4 kali 5 kali, Mas. Selama ini cuma sekali. Cuma sekali. Itu dari awal sudah tidak benar. Dia aja tidak benar kok justru dia tuh menyalahkan organik terlalu ribet. Iya, betul. Padahal kalau kita sinkronkan itu sama-sama, Mas. Metode organik itu bisa 4 kali 5 kali penyemprotan. Sintetik pun bisa 4 kali 5. Sesuai dengan usia tanah. Iya. Padahal sintetik pun kalau petani ditanyakan teknik pemupukannya bagaimana? Tahu fungsi peranan pupuk enggak? Iya. Kapan pemupukannya? Ya pokoknya lah. Kalau sudah bilang pokoknya kan kita susah, Mas. Yang ada diskusi di lingkup petani sekarang adalah saya nanam padi 1000 meter, maka saya butuh misalkan ureanya adalah 15 kilo. Tapi tidak tahu tahapan ini pada usia berapa. Ya kan. Dari proses penggunaan pupuk kimia sintetis saja dia sudah keliru SOP-nya. Apalagi ketika diajak beralih ke pertanian organik. Orang kemudian akhirnya muncul dalam diri mereka menganggap bahwa ini ribet, ini sulit gitu ya. Padahal kalau kimia kan memang sintetik umumnya petani kan cuma sekali, Mas. Mungkin 2 kali. Kalau yang bagus 2 kali lah. Urea sama potassium. 2 kali habis itu ngarep-ngarep panennya bagus. Ya. Oke, siap. Oke Pak Anto, hal-hal tadi soal sebetulnya dari sumber daya, kita sebut sumber daya ya, ada jerami, ada sekam, kemudian karbon organik, sumber lain dari hijauan, itu kita bisa peroleh di sekitar kita. Produksi pupuk cair pun kita bisa bikin sendiri dengan bahan-bahan yang ada di sekitar sendiri. Artinya kemudian ini adalah soal kemauan. Orang mau nggak sih beralih gitu kan, dengan hasil yang katakanlah
orang selama ini mempertanyakan organik apa nanti hasilnya bagus. Pak Anto sudah membuktikan. Iya. Kan seperti itu. Betul. Siapa misalkan nih ada teman-teman dari Pondok Tani yang tertarik misalkan ngomongin soal padi organik tuh potensial atau enggak hasilnya seperti apa, silakan datang ke sini ketemu Pak Anto ya. Ya, betul. Nanti Pak Anto akan temukan dengan teman-teman di jaringan pertanian organik yang selama ini sudah pernah ngalamin bahwa bertani organik hasilnya jauh lebih melimpah dan secara operasional produksi itu jauh lebih murah. Betul. Ya nggak Pak Anto? Betul. Oke Pak Anto. Teman-teman, demikian diskusi saya dengan Pak Anto. Ini adalah diskusi pembuka ya. Nanti kita akan coba bahas soal hal-hal teknis lain, misalkan kebutuhan kompos, kebutuhan pupuk cair itu seperti apa di lahan pertanian. Nah, terkait dengan pupuk pertanian organik, kita bahas spesifik di hari ini adalah ngobrolin soal padi. Kita cukupkan dulu. Nah, nanti di lain waktu kita bisa diskusi lagi dengan Pak Anto ya Pak, untuk ngobrolkan soal entah itu orang persepsi ketika pakai organik ya pasti harus ada kompos. Ya. Sebenarnya pengertian kompos sendiri itu seperti apa? Ya kan? Karena kan Pak Anto ngomong bahan organik cukup dengan pakai jerami dan sekam sama hijau-hijauan. Tapi orang akan berpikir beli kompos ya kan? Orang seperti itu. Nah, begitu teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan semoga diskusi saya dengan Pak Anto ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam.